Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pingsan di hadapan malaikat Jibril, dan seketika malaikat Jibril meletakkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya sehingga sadar kembali. Manusia yang paling mulia ini pingsan setelah mendengar langsung cerita malaikat Jibril tentang pintu menuju neraka yang ternyata ada umatnya ikut masuk neraka. Seperti inilah kisah lengkapnya. Suatu ketika Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril kali ini datang di waktu yang tidak biasa, bahkan raut wajah Jibril pun terlihat berbeda dari biasa. Melihat perbedaan dari malaikat Jibril ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Mengapa aku melihat kau, raut wajahmu berbeda?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Ya Jibril, jelaskan padaku gambaran neraka jahanam itu," tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menciptakan jahanam, maka dinyalakannya api selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih, kemudian 1000 tahun sehingga hitam, lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan bau busuknya yang tak tertahankan. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Jibril lalu menjelaskan apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, artinya jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 9. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 91. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum sobiin atau penyembah api. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 42. Pintu keempat dinamakan Lada, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 15. Pintu kelima dinamakan Hutamah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Quran Surah Al-Humazah ayat 5-6. Pintu keenam dinamakan Sa'ir, arti harfiahnya api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana dengan pintu ketujuh? Diperuntukkan untuk siapa pintu itu? Sejenak malaikat Jibril terdiam. Malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesaknya sehingga akhirnya malaikat Jibril berkata, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka bertaubat. Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya sehingga sadar kembali, dan sesudah sadar beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku
apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Jibril menjawab, ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menangis mendengar penuturan Jibril. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat, beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Api yang ada sekarang ini, yang digunakan Bani Adam untuk membakar, hanyalah 1/70 dari api neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.